Hai pelajar berkarya, kembali lagi nih di program YouTube Bucin, Bual Cerita Inspirasi. Nah, di video kita pertama ini kita mendatangkan tamu yang super spesial, yaitu siswa-siswi yang menjadi pemenang MPLS SMA Negeri 3 Kundur 2021-2022. Nah, pastinya kalian penasaran kan tentang mereka dan pasti kalian ingin kenalan nih sama mereka. Apa aja sih pengalaman mereka terhadap belajar dan bagaimana cara mereka untuk menggapai tujuan mereka. Nah, langsung saja yuk kita kenalan ke yang pertama. Kakak cantik ini namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya S. Afiana dari MTS Negeri Karimun. Kalau abangnya siapa? Halo, nama saya Muhammad Fazar Spati dari MTSN Karimun. Nah, semoga teman-teman semua udah pada kenal ya. By the way nih, Kak Elis tinggalnya di mana ya? Saya tinggal di Tadatu. Oh, di Tanjung. Iya kak. Oh, berarti itu lumayan jauh ya teman-teman. Kan di situ kan jauh tuh, tergolong jauh jarak dari rumah ke SMA 3. Terus kan kalau dipikir-pikir nggak efektif juga kan, karena kan jauh. Nah, itu apa sih tujuan Elis atau apa yang Elis kejar gitu nyampe ke SMA 3 tahan jauh-jauh gitu? Pertama itu untuk melatih kemandirian, terutama juga melatih kedisiplinan waktu ya kak. Karena kan lumayan jauh tuh dari Tanjung ke SMA 3 ini kan. Ya, pasti harus bangun pagi kan kalau ke sekolah. Terus kalau Farga, rumahnya di mana? Rumah saya di Gang Mabadi Jalan Depan. Oh, berarti sama-sama jauh juga kan? Nah, apa tuh yang dikejar di SMA 3 nyampe jauh-jauh? Kami mandang SMA 3 ini Ya, apa gimana? kami mandang SMA 3 ini lebih aktif sih dari sekolah yang lain. Jadi sepertinya dari organisasi sering muncul, organisasi manapun ya Lomba-lomba besar gitu ya? sering muncul. Jadi saya mandang sepertinya lebih cocok lah saya di sekolah ini. Nah, karena Faza juga pastinya bakal mau ngembangin potensi yang ada di diri Faza juga kan? Iya. Karena gimana kita bisa menjadi lebih baik atau kita bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita ketika kita berada di lingkungan yang kondusif juga gitu kan. Nah, pastinya kita semua ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Selanjutnya nih, cita-cita. Semua siswa atau semua anak di Indonesia pasti memiliki cita-cita kan. Dan cita-cita itu bukan sembarang cita-cita, pasti juga tinggi kan teman-teman. Nah, kalau Elis cita-citanya apa? Kalau dari aku sendiri sih pengen jadi seorang pengacara. Wow, pengacara. Nah, gimana tuh cara Elis biar bisa menggapai cita-cita Elis nyampe jadi pengacara? Yang pertama itu nyari pengalaman dan pengetahuan, terutama masuk ke organisasi. Apalagi di bidang debat ya kak, karena Iya, pengacara harus pandai ngomong kan? Ya dari situ harus termotivasi juga pengen masuk ke SMA 3 karena ya LCC ini juga Ya, berarti nanti kalau ekskul Elis ngambil yang ya legislator iya, juga legislator. udah sampai ke nasional. ya, jadi gimana kita ngembangin diri di bidang yang sesuai passion kita gitu kan. Kalau Faza, apa cita-citanya? Kalau saya jadi seorang bea cukai. Wow, bea cukai. Gimana tuh Faza caranya? Caranya mungkin dari mengikuti organisasi yang di sekolah ini ya. Seperti mungkin pramuka. Soalnya kan kalau bea cukai itu kan semi militer. Iya. Jadi kalau di pramuka kan itu juga melatih kedisiplinan, melatih Manajemen waktu gitu ya kan. juga sepertinya cocok juga lah kalau Udah nambah pengalaman kan? iya. Gimana kita bisa nyiapin diri kita biar matang untuk meraih cita-cita itu. Dan selanjutnya, dalam meraih cita-cita pasti kita ada rasanya capek, bosan, atau ngerasa ih ini cita-citanya susah banget sih, tinggi banget sih. Nah, tentunya kita butuh motivasi kan buat meraih itu semua. Nah, apa tuh motivasi kalian? Dari Elis, apa motivasi Elis untuk belajar? Belajar itu kan kayak paspor ya kak yang membawa kita itu ke masa depan pastinya kan. Nah jadi dari situ harus ada niat dari diri sendiri karena apalagi kalau bukan diri kita yang mensupport untuk belajar. Nah dari situ kita bisa menentukan bahwa diri kita itu harus mampu nyampe ke masa depan, apalagi ambisi kita tinggi dan terkadang sering diremehkan dengan banyak orang. Nah jadi dari omongan orang, dari pokoknya remehan Bisa orang jadi itu, dorongan ya? ya bisa jadi dorongan kita supaya kita semangat untuk belajar. Keren. Kalau Faza nih, motivasi belajarnya apa? Kalau saya mungkin lakukan aja yang terbaik, terus dengan cara yang baik,
selebihnya itu mungkin doa dari orang tua dan yang di atas gitu kan. Iya. Di balik itu semua pasti kita berusaha juga kan, nggak hanya sekedar doa tapi usaha yang diselingi dengan doa. Nah, Karena cita-cita saya juga tinggi, jadi saya harus bisa beradaptasi lah di sekolah ini dan pokoknya lakukan yang terbaik aja. iya. Karena demi masa depan juga kan. Udah itu aja. Nah selanjutnya nih, kalian ada niatan masuk organisasi nggak sih? Ada, benar ada. Nah, di organisasi itu kan pasti ngelatih kita gimana nge-manage waktu, gimana kita ngatur hubungan masyarakat atau bisa dibilang dengan public relation ya. Karena organisasi itu penting sekali. Ketika kita udah ningkatin value-nya di organisasi, pasti kita harus gimana kita bisa terjun ke masyarakat gitu. Nah disitulah gimana cara kita ngomong atau public speaking kita itu bisa kita atur, bisa latihan dari organisasi. Nah kalian itu kalau organisasi mau jadi apa sih, mau jadi bagian apa atau mau jadi megang tanggung jawab apa gitu, ada nggak? Jadi mau masuk organisasi OSIS gitu kan. Dan biasanya sih pengen jadi bagian dari OSIS seperti misalnya bendara atau sekretaris. Ya, Pengurus inti ya, yang penting gitu lah, orang penting itu. Kalau Fazza mau jadi bagian apa nih organisasi? Kalau saya mau mengikuti organisasi pramuka mungkin, OSIS, Jadi Pradana gitu ya. insya Allah. Insya Allah. Berarti ini doa lah teman-teman. Habis itu apa lagi? Dan mungkin PMR mungkin ya. PMR itu yang suka bakti sosial ke masyarakat itu kan? Bakti sosial tentang kesehatan. Seterusnya nih, kalian kan kalian pas SMA ini mau masuk organisasi. Nah, pas SMP itu dulu kalian ikut organisasi juga nggak sih? Atau ada nggak pengalaman organisasi kalian pas SMP? Atau kalian ngapain aja pas SMP gitu? Dari Elis. kalau Elis sih organisasi yang diikut itu OSIS, terus tari sama drum band. Kalau tari alhamdulillah kemarin itu lolos seleksi FLS2N ke kabupaten. Tepuk tangan dulu dong. Lalu kalau di luar MTS alhamdulillah tari itu udah sampai ke nasional. Gitu Luar biasa ya. Nah, abis itu kalau dulu pas di OSIS Elis jadi apa? Bagian apa? Sekretaris satu. Sekretaris satu. Wes, berarti lumayan juga tuh. Udah itu aja. Kalau Fazza? Kalau saya waktu di SMP mengikuti organisasi pramuka, OSIS dan drum band. Drum band. Alhamdulillah kalau pramuka kalau pas saya mengikutinya pas angkatan saya lah, Nah, itu saya kalau di luar itu Kemsar di Stadion Mini ya. itu juara satu umum Wes, untuk luar biasa. dan untuk setiap lombanya alhamdulillah itu sekitar ada 15-14 lomba itu alhamdulillah menyabet semua sih, ada juara 1, juara 2 juga. Ya, macam-macam juara ya varian. Kalau di luar angkatan kami ya udah ada yang ke provinsi, ada yang ke kabupaten juga ada. Selain lomba di luar, ya kami lomba yang diadakan di sekolah sendiri sih. Nah, jadi Oh, berarti sekolah juga suka buat kegiatan gitu, Iya. buat acara. Nah, berarti kita ini kedatangan orang-orang yang super berprestasi dan spesial banget nih teman-teman. Selanjutnya, kalian kan kalau misalnya ke sekolah itu pasti pertama nggak hanya organisasi kan yang kalian kejar, pastinya tujuan utama dari sekolah itu juga harus kita capai. Yang pertama belajar. Nah, itu gimana cara kalian nge-manage waktu biar kita bisa membagi waktu antara organisasi sama pelajaran sekolah yang utama gitu? Dari Alice gimana? Ya benar sih kan, Kak, harus paling-paling mengatur waktu gimana biar bisa kita belajar sama organisasi. Jadi dari diri sendiri itu kalau misalnya punya niat pasti akan terbagi dengan sendirinya gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya? Berarti intinya kita harus pandai bisa membagi waktu kan. Jadi yang paling utama nggak boleh ngeluh sih, ya kan? Kalau Harus punya semangat dari diri sendiri. karena cuma diri sendiri yang bisa mendorong kita buat bisa berkembang.
bukan orang lain lagi, dan yang jelas bukan doi lah. Kalau Faza gimana? Kurang lebih sama sih kayak Elis. Ya dari niat aja kita, dari niat kita mengikuti segala organisasi, ya ujung-ujungnya juga terbagi sih waktunya. Jadi yang pertama itu kita harus punya motivasi, dan yang penting niat ya. Kalau niat, misalnya kita itu berpikir kita itu bisa menguasai banyak hal. Nah, gimana kita pandai-pandai atur waktu biar bisa dapat semuanya gitu kan? Oke lah, mungkin itu aja. Ada nggak pesan dan kesan atau apa nih perasaan kalian ketika kalian bisa jadi siswa terbaik gitu? Gimana kalau Elis? Perasaannya apa? Yang pasti senang, tapi itu Ya, gimana? pasti senang dan nggak nyangka sih Kak, soalnya kan bisa terpilih sebagai siswi terbaik dari MPLS. Ya dari ratusan ya. Iya. Kalau Faza? Jelas sangat senang karena tak terbayang sih, karena iya tak terbayang karena kami pun rasanya biasa-biasa aja, ternyata bisa menjabat siswa terbaik ini kan, jadi terkejut gitu kan, padahal Iya. nggak Nggak bisa nyangka ya. bisa dikatakan ngapa-ngapain juga. Nah, pelajar berkarya, kakak ada pertanyaan nih buat adik-adik. Peraturannya, kalian harus menjawab pertanyaan itu dengan spontan dan cepat ya. Contohnya nih, pertanyaannya pilih A atau B? 1, 2, 3 B. Nah, gitu, udah paham ya? Mulai nih, pertanyaan pertama. IG atau TikTok? 1, 2, 3 IG. Oke. Kenapa IG? Kenapa nggak TikTok? Karena suka nge-stalking orang. Bedanya IG sama TikTok apa menurut kalian? Oke. Gampang terkenal mungkin. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua, itu pacaran sambil belajar atau belajar serius? 1, 2, 3 Pacaran Belajar sambil serius. pacaran. Ketahuan ya, ada yang suka pacaran. Kenapa tuh? Pertama dari kamu, kenapa pacaran sambil belajar? Belajar pakai semangat dong. Emang gimana sih? Doi itu nyemangatin ya? Ya. Kalau Elis, apa tadi pilihannya? Belajar dengan serius, biar nggak buyar pikiran ya. Tapi kalau pada sih biar tetap fokus. Ada motivasi. Ada motivasi. Lanjut ya, pertanyaan ketiga itu nyontek nilai tinggi atau jujur tapi nilainya rendah? 1, 2, 3 Nyontek nilai tinggi. Ketahuan nih siapa yang suka nyontek, siapa yang suka jujur. Pertama, kalau nyontek nilai tinggi kenapa? Biar nggak ada media aja. Gara medial, tapi kan nyontek itu kan kita juga tahu nyontek itu salah. Nah, ayo gimana? Yang kalau Faza, jujur nilai rendah, bener nggak jujur nilai rendah? Atau biasa nyontek ya? Gimana? Ya sebelum mana kan pasti belajar dulu, tak selalu rendah. Oke deh, pelajar berkarya, jadi sekian kuis kita kali ini sebagai penutup dari program YouTube Bucin Bual Cerita Inspirasi. Nah, sahabat berkarya, sekian video kita kali ini. Semoga dari Bual